Halo, saya Niputu Elvira Indriani dengan NIM 23015110007 akan mengajak teman-teman semua untuk menganalisis sebuah puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Tapi sebelum itu, ayo kita saksikan video berikut ini. Persetujuan dengan Bung Karno, Chairil Anwar. Ayo, Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengan bicaramu. Dipanggang di atas apimu, digarami lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945. Aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal kita bertolak dan berlabuh. Tentang sebuah gerakan karya Wiji Tuku. Tadinya aku pingin bilang, aku butuh rumah, tapi lantas ku ganti dengan kalimat, setiap orang butuh tanah. Ingat, setiap orang. Aku berpikir tentang sebuah gerakan, tapi mana mungkin aku nuntut sendirian. Aku bukan orang suci yang bisa hidup dari sekepal nasi dan air sekendi. Aku butuh celana dan baju untuk menutup kemaluanku. Aku berpikir tentang sebuah gerakan, tapi mana mungkin kalau dia. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah selesai menyaksikan video puisi yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno dari salah satu teman kita tadi? Gimana? Sudah merinding? Sudah cukup puas mendengarkan puisi yang dibawakan oleh teman kita? Kalau sudah, sekarang saatnya saya akan mengajak teman-teman untuk ikut menganalisis
simbolisme perjuangan dan diksi revolusioner dalam karya Chairil Anwar yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Tapi sebelum itu, apa saja hal-hal yang akan kita analisis bersama? Untuk yang pertama, kita akan menganalisis makna dalam puisi yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis citraan dan simbolisme yang ada dalam puisi tersebut. Dilanjutkan dengan menganalisis rima, irama, dan strukturalisme bunyi yang terdapat dalam puisi. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis gaya, mantra, retorika revolusioner. Dan yang kelima, kita menganalisis bentuk sajak dan gaya modernisnya. Oke, sebelum itu saya akan mempersilahkan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu isi dari puisi Persetujuan dengan Bung Karno. Sudah cukup? Oke, kita next slide. Kita akan mulai analisis makna dalam puisi. Terdapat makna ideologis dan eksistensial. Puisi yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno ini memuat sebuah kontrak ideologis dan eksistensial antara Chairil Anwar dan Bung Karno. Chairil Anwar tidak hanya menyatakan sebuah dukungan politik, tetapi juga mempersembahkan dirinya secara utuh ke dalam medan perjuangan yang dipimpin oleh sang proklamator. Mari kita analisis lebih mendalam untuk setiap baitnya. Pada bait pertama, kita bisa melihat adanya sebuah janji revolusioner. Pada kalimat, "Ayo, Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji." Kalimat ini bukan hanya ajakan biasa, tetapi juga merupakan sebuah proklamasi batin. Chairil menggunakan diksi imperatif "ayo" dan "kasih tangan" untuk menegaskan posisi aktif dirinya, bukan sebagai pengikut, melainkan seorang rekan ideologis dari sang proklamator, Bung Karno. Selanjutnya, ada sebuah ungkapan. "Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang di atas apimu, digarami oleh lautmu." Ungkapan ini menggambarkan internalisasi penderitaan kolektif bangsa. Terdapat sebuah verba metaforis, dipanggang dan digarami, yang menunjukkan bahwa penderitaan fisik maupun mental akibat kolonialisme itu sudah menyatu dalam tubuh dan jiwa Chairil Anwar sebagai seorang penyair. Lalu pada bait kedua, terdapat sebuah transformasi diri. Seperti dalam contoh kalimat barisnya, "Aku sekarang api, aku sekarang laut." Chairil bukan hanya menjadi pengamat, ia kini sudah menjadi unsur utama dari sebuah revolusi, di mana api sebagai simbol semangat revolusionernya dan laut sebagai kekuatan tak terbendung. Transformasi ini menandai perubahan ontologis, bukan sekadar sikap politis. Kita lanjut pada kesatuan substansial pada bait ketiga. Terdapat sebuah baris yang bunyinya, "Bung Karno, kau dan aku, satu zat, satu urat." Diksi zat dan urat di sini bukan hanya sekadar sebuah metafora biologis, tetapi digunakan oleh Chairil untuk menjadi ungkapan kesatuan esensial. Chairil menganggap dirinya dan Bung Karno sudah menjadi satu tubuh ideologis. Apa hal yang mengalir dalam diri Bung Karno juga mengalir dalam diri Chairil.
Lalu pada baris yang mengatakan, di saatmu, di saatku, kapal-kapal kita berlayar. Kapal menjadi sebuah simbol perjalanan bangsa. Lalu diksi zat urat adalah medium sebuah pergerakan. Bangsa Indonesia tidak hanya berlayar bersama, tapi juga menyatu dalam substratum spiritual yang sama. Beranjak ke bait keempat dan kelima, terdapat militansi tanpa kembali. Pada baris yang berbunyi, jari tidak bakal teranjak dari petikan bedil. Ini adalah sebuah contoh metafora militansi radikal. Bukan semata kekerasan fisik, tetapi juga menjadi keterikatan total pada perjuangan. Khairil menolak menjawab kenapa atau kapan. Perjuangan adalah panggilan yang mutlak, bukan proyek rasional. Selanjutnya ada baris. Baris yang mengungkapkan, jangan tanya siapa akan menyiapkan liang penghabisan. Kalimat ini mencerminkan penerimaan akan kematian sebagai bagian dari pengabdian. Jadi tidak penting bagi Khairil siapa yang akan mengubur. Yang menjadi hal penting adalah keberanian untuk gugur demi merebut sebuah kemerdekaan. Kita lanjut pada bait terakhir, tercermin sebuah pusaka dalam kehancuran. Terdapat dalam baris yang mengungkapkan yang akan terima pusaka, kedamaian antara runtuhan menara. Khairil sangat menyadari bahwasanya kemerdekaan akan dicapai melalui sebuah keruntuhan, baik secara fisik atau perang maupun nilai-nilai budaya lama dan kuno. Tapi di tengah puing-puing itulah akan lahir sebuah kedamaian baru sebagai warisan suci dari adanya perjuangan yang telah dilaksanakan selama beratus-ratus tahun lamanya. Kita masuk pada analisis selanjutnya, yakni citraan dan simbolisme dalam puisi. Kita mulai dari simbolisme. Terdapat simbol-simbol yang berusaha untuk diungkapkan oleh Khairil dalam diksi-diksinya. Di antaranya, terdapat simbol api. Api di sini sebagai semangat, pengorbanan, dan revolusi yang menunjukkan intensitas batin. Kemudian ada laut yang digunakan oleh Khairil. Laut menggambarkan sesuatu yang luas, dalam, dan dinamis. Hal ini menjadi representasi kebangsaan dan kedalaman sejarah. Kemudian ada zat dan urat. Ada zat dan urat yang berarti esensi kehidupan, yang mana menggambarkan suatu kesatuan biologis dan ideologis antara Bung Karno dan Khairil. Kemudian ada kapal. Kapal di sini diartikan sebagai suatu perjalanan bangsa yang menuju arah dan tujuan yang kolektif. Selanjutnya ada bedil atau senjata, di mana bedil atau senjata ini menyimbolkan sebuah perjuangan, peperangan, yang berarti sebuah militansi dan perlawanan, pergerakan dari bangsa Indonesia saat itu untuk melawan penjajahan. Kemudian ada liang, yang berarti kematian, pengorbanan, dan menjadi sebuah final dari adanya perjuangan bangsa selama beratus tahun lamanya.
Dan yang terakhir adalah runtuhan menara. Runtuhan menara di sini diartikan sebagai kehancuran tatanan lama, yang mana dari hancurnya tatanan lama, hancurnya sebuah penjajahan yang sudah dilawan oleh bangsa Indonesia, menjadi syarat lahirnya sebuah kemerdekaan dan kedamaian baru. Semua simbol-simbol yang berusaha diungkapkan oleh Chairil di sini saling bersambung secara logis dan naratif yang membentuk sebuah arsitektur semiotik yang sangat solid. Kita lanjut pada jenis citraan. Di sini terdapat 4 citraan yang bisa saya temukan dalam analisis ini. Yang pertama, citraan penglihatan pada diksi kapal-kapal kita berlayar dan runtuhan menara. Yang mana frasa-frasa tersebut membangun lanskap perjuangan visual. Selanjutnya ada jenis citraan cecapan, digarami oleh lautmu. Garam. Garam tersebut menimbulkan rasa asin. Rasa asin di sini menjadi sebuah metafora penderitaan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Barat dan Jepang. Selanjutnya ada citraan rabaan. Dipanggang atas apimu dan petikan bedil. Terdapat sebuah sensasi panas dan ketegangan jari dari diksi dipanggang dan petikan bedil. Selanjutnya ada citraan pendengaran. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu. Sudah cukup lama dengar bicaramu. Artinya Chairil sudah cukup lama mendengarkan suara dari Bung Karno. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada analisis selanjutnya, yaitu rima, irama, dan strukturalisme bunyi. Puisi persetujuan dengan Bung Karno tidak tunduk pada pola rima yang konvensional. Chairil mencoba untuk mempraktikkan rima-rima batin atau internal rhyme dan irama prosais yang pecah-pecah mendekati bentuk resital atau deklamasi. Tidak terdapat rima akhir yang konsisten dalam puisi ini, tetapi ada repetisi frasa, seperti di zatmu, di zatku, di uratmu, di uratku, jari tidak bakal teranjak. Potongan-potongan baris seperti ini memberikan ketukan yang ritmis yang menegaskan urgensi dan militansi. Ini menyerupai sebuah puisi lisan, bukan puisi yang hanya dibaca dalam diam. Lalu irama meningkat di bagian tengah saat Chairil mengidentifikasi dirinya sebagai api dan laut, dan mencapai klimaks saat jari diikat pada bedil. Lalu resolusi emosi terjadi pada metafora pusaka kedamaian. Lanjut, kita akan menganalisis gaya mantra dan retorika revolusioner. Chairil di sini menggunakan struktur mantra yang berupa repetisi, irama, dan penguatan kalimat. Bukan untuk efek spiritual semata, tetapi juga sebagai senjata retorika politik. Ciri-ciri gaya mantra yang digunakan Chairil dalam puisi ini. Repetisi seperti satu sat, satu urat, di satmu, di satku, sudah dulu lagi. Selanjutnya ada afektif dan intensional, seperti kalimat sumpah atau janji darah. Dan ada tujuan performatif. Jadi bukan untuk direnungkan, tetapi untuk menggerakkan. Dan dengan gaya ini, Chairil menciptakan puisi yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional secara ideologis. Chairil menjadi bagian dari tubuh propaganda revolusioner tanpa kehilangan sebuah integritas estetika melalui puisi. Selanjutnya kita akan menganalisis bentuk sajak dan gaya modernis. Dalam puisi ini, Chairil menggunakan bentuk sajak yang bebas atau free verse, yang tidak hanya membebaskan diri dari konvensi rima dan mantra, tetapi juga dari struktur naratif linear. Ciri khas gaya modernis Chairil yang digunakan dalam puisi
persetujuan dengan Bung Karno. Antaranya paralelisme ide dan emosi. Jadi bukan hanya bentuk. Ada dispersi semantik, puisinya bergerak dari personal, aku menjadi kolektif, kapal-kapal kita, dan eksistensial, liang pusaka. Kemudian terdapat diksi konkret dan langsung, campuran antara bahasa proklamasi dan bahasa batin yang mendalam yang dituliskan oleh Chairil. Dan tentu saja puisi ini adalah retakan bahasa formal, tempat suara rakyat yang bersatu dengan suara pribadi penyair. Jadi demikianlah analisis saya dalam puisi Persetujuan dengan Bung Karno karya Chairil Anwar, dan tibalah kita di sini untuk membahas sebuah simpulan dari apa yang sudah saya analisis. Jadi puisi Persetujuan dengan Bung Karno bukan sekadar bentuk dukungan terhadap proklamator, tapi juga sebagai wujud manifestasi estetik dari sumpah revolusioner. Chairil Anwar bukan hanya merayakan kemerdekaan sebagai fakta historis, tetapi menjadi komitmen eksistensial yang menuntut seluruh tubuh dan jiwanya. Melalui simbol citraan, irama, gaya, mantra, dan diksi yang tajam, Chairil tidak hanya menulis puisi sebagai hiasan, tetapi sebagai aksi politik dan puisi tubuh. Inilah puisi yang berlayar bersama kapal-kapal sejarah dan menjadi bagian dari arus besar bangsa yang sedang membentuk dirinya di tengah api dan laut kala itu. Demikian analisis puisi Persetujuan dengan Bung Karno. Demikian dulu ya analisis puisi kita hari ini. Semoga menjadi manfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.